Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sebuah tukar pikiran. Jadi udah lama banget gak membuat konten sebuah tukar pikiran, dan ini mulai lagi karena ya kepengen aja gitu. Karena ternyata tambah lebih banyak lagi kasus-kasus yang beredar dan emang gak terblow up secara luas. Jadi yang saya bisa cuma ini gitu, membuat sebuah video yang menurut saya ini bisa untuk pembelajaran semua orang, khususnya untuk saya pribadi gitu kan. Jadi saya nggak peduli apa kata orang, saya kebanyakan ngomong atau apa. Pokoknya niat awal saya kepengen hal ini bisa menjadi pembelajaran dan gak kita contoh gitu, khususnya untuk saya pribadi gitu kan. Dan di sebuah tukar pikiran ini kita senantiasa untuk membuka sebuah kolom komentar yang emang tersedia untuk teman-teman semua mengekspresikan apa yang dirasakan tentang hal ini gitu kan. Jadi tapi mungkin ada catatan, jangan ada hal-hal yang kotor, jangan ada kata-kata yang membuat sakit hati orang, karena menurut saya itu nggak perlu gitu kan. Karena ya cuma hanya menimbulkan dosa gitu kan. Ya mungkin intinya seperti itu. Jadi komentar yang bagus-bagus aja. Kalau yang kita bahas ini ternyata kejelekan, dan kita doakan semoga yang melakukan itu mendapatkan kebaikan gitu. Ya udah, itu aja. Kita kembali di sebuah tukar pikiran. Hari ini saya akan membahas seorang pemuda, ya seumuran kita lah, malah lebih muda. Itu melakukan hal yang menurut kita apa ya, dia nggak bisa mengontrol apa yang dia miliki gitu. Saya dapat info ini dan saya nggak akan menyebutkan tempatnya di mana, dan saya nggak akan menyebutkan siapa dia, karena menurut saya itu adalah privacy. Biarkan hal itu menjadi rahasia, karena kita percaya kalau orang yang buruk itu, orang yang berkelakuan jelek itu akan bisa berbuat baik nantinya, akan bisa berubah. Jadi saya nggak mau dia tercemar namanya di dunia maya, salah satunya di YouTube ataupun di media yang lainnya, dengan menyebutkan rumahnya, tempatnya, ataupun menyebutkan namanya, ataupun menyebutkan wajahnya malah. Jadi kasihan lah gitu. Dan kita berdoa aja biar mereka yang membuat menurut kita ngawur itu biar menjadi tambah baik gitu kan. Udah, kita langsung bahas aja. Dan saya ini dapat dari berita, saya ambil dan kepengen saya utarakan di sini untuk di sebuah tukar pikiran. Jadi di sini di berita belakang ini ada fakta-fakta yang mengejutkan dari seorang laki-laki yang dikenal playboy, yang bisa menggait banyak wanita, dan itu masih muda-muda wanitanya. Dan dia hanya bermodalkan tampang dan motor metik. Ya itulah, nggak tahu seberapa tampan dia sampai dia bisa menghait banyak wanita dan melakukan hubungan yang dilarang agama dan dilarang oleh negara, karena mereka belum nikah udah melakukan hal itu. Jadi dia hanya modal tampang gitu ya. Kalau menurut saya itu, saya ingat betul, saya diberitahu oleh guru saya tentang mana yang dikuasai manusia dan mana yang menguasai manusia. Jadi yang menguasai manusia itu contohnya kita lahir di mana, kita lahir warna kulit kita apa, kita lahir agama kita apa, kita lahir dari keluarga miskin atau kaya, kita lahir dengan wajah yang tampan, kita lahir dengan cantik. Itu semua di luar kapasitas manusia, dan itu menguasai manusia. Sedangkan ada hal-hal yang dikuasai manusia. Contohnya kita itu diberi ketampanan itu buat apa? Nah itu udah dikuasai manusia. Contohnya kita dikasih ketampanan untuk kejelekan atau kebaikan. Nah itu udah dikuasai manusia. Saya sangat mengingat-ingat ini. Jadi ada dua wilayah yang satu menguasai manusia dan satu dikuasai oleh manusia. Yang menguasai manusia tadi, kita lahir dari keluarga siapa dan lain sebagainya, yang kita nggak bisa turut serta suara kita gitu kan. Kalau yang dikuasai manusia ya tadi, kita dikasih kekayaan, kita buat apa? Kita dikasih kesehatan, kita buat apa? Dan setiap apa pilihan kita yang kita kuasai tadi, itu pasti ada pertanggungjawabannya. Nah, itu yang selalu saya ingat-ingat, dan semoga bisa saya share ini. Dan ini seperti kaca pribadi saya yang kepengen juga saya selalu mengingat itu. Dan itu mungkin pemanfaatannya sih yang lebih tepatnya gitu. Dikasih ketampanan, dimanfaatin untuk apa? Setiap apa yang dia lakukan dan setiap apa pilihannya pasti ada tanggung jawabnya nanti di akhirat gitu. Dan fakta selanjutnya, dia itu yang dipacarin atau yang diajak seperti hubungan bersama istri itu antara paling muda itu umur 14 tahun sampai umur 17 tahun cuy. Dan menurut kita itu masih tergolong sangat muda gitu. Yang 14 tahun tuh otomatis belum lulus sekolah cuy gitu. Dan fakta yang paling mengejutkan lagi, dia melakukan hubungan itu sejak tahun 2019, dan akibatnya dia menghamili salah seorang wanita itu, dan akhirnya dia menggugurkan kandungannya dengan membeli obat di toko online. Gak masuk akal.
Dan dia kabarnya itu saya dapat dari berita itu yang digugurkan itu dimakamkan di belakang rumah temannya. Tapi setelah diketahui dan akhirnya makam itu dipindahkan ke makam desa. Jadi kan sangat apa ya, hal yang menurut saya ya itu hanya kita bisa nahan hal itu gitu kan. Pasti ada saatnya kita bisa melampiaskan itu, tapi bukan saat ini gitu kan. Gini, nikah sama enggak itu hanya ada satu hal yang membedakan gitu. Padahal melakukan hubungan itu sama, tapi hanya ada satu yang membedakan, yaitu akad gitu. Kalau sebelum akad kita melakukan itu dosa, tapi kalau setelah akad kita itu melakukan itu malah mendapat pahala gitu. Ketika lahir, kalau misal udah akad, kita lahir, keluarga suka semua, bahagia semua, kedua belah pihak keluarga. Tapi kalau sebelum akad kita melakukan itu dan kita punya anak dari seseorang perempuan yang belum kita nikahi, apa kata keluarga, apa kata orang-orang sekitar, apa kata agama kita? Ya cobalah sekarang berpikir lebih panjang gitu kan. Jangan hanya berpikir kesenangan sesaat. Mungkin kesenangan itu hanya beberapa jam cuy, tapi kekecewaannya itu yang akan bertahun-tahun. Mungkin sampai dia meninggal pasti akan kecewa dengan hal itu. Soalnya kenapa? Ada orang-orang yang berharap pada dia. Contohnya orang tuanya udah membesarkan si perempuan itu, udah membesarkan dengan keringat, dengan bayangin lah, dengan susah payah orang tuanya membesarkan. Tapi ketika dia pacaran, ketika dia berkenalan sama seorang laki-laki yang dia sayangin, hanya karena sayang karena nafsu, dia melampiaskan itu dan masa depannya akan otomatis hancur. Semoga ini bisa untuk hal muhasabah diri, karena kita harus berpikir lebih panjang daripada hal itu gitu kan. Karena kalau kita nanti ya otomatis kita selalu tahu lah, tapi pengaplikasiannya belum tahu, yaitu penyesalan akan adanya di akhir. Setelah menyesal baru tahu, oh iya ya bener ya, menyesal itu adanya di akhir. Dan ya emang seperti itu gitu, dan itu penyesalannya gitu. Dan semoga lah hal-hal seperti ini semoga cepat udah hilang kalangan pemuda, karena pemuda itu semangatnya udah membara-bara cuy. Semisal semangat itu dilampiaskan ke hal yang positif, kita gabung ke hal-hal yang positif, kita membuat sebuah karya yang positif, mungkin akan lebih baik daripada kita kepikiran yang aneh-aneh terus, negatif terus. Karena ya kita sebagai anak muda nggak memungkiri gitu, kalau kita emang nggak ada kegiatan untuk hal, ya nggak ada kegiatan gitu, mungkin kita akan berpikiran ke hal yang negatif. Nah maka dari itu kita harus menyibukkan diri, nggak usah peduli omongan orang gitu kan. Kita bisa menyibukkan diri dengan hal apapun, gabung sama komunitas-komunitas yang bermanfaat, komunitas yang sosial, gabung yang hal-hal yang bisa menambah ilmu kita, menambah teman, menambah channel, menambah orang-orang yang emang orang-orang baik gitu kan. Kita harus berkumpul sama orang-orang baik gitu kan, orang-orang soleh gitu. Saya juga seneng kalau teman-teman banyak yang request tentang sebuah tukar pikiran, pengen bahas tentang apa. Insya Allah semisal ada waktu saya akan membahasnya, membahas berita-berita, dan mungkin itu yang dapat saya utarakan dalam sebuah tukar pikiran ini. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman juga lebih bisa mengambil manfaatnya, jangan yang mengambil yang sisi negatifnya. Saya juga nggak masalah ada komentar yang pedes buat saya, kebanyakan omong dan apapun itu saya nggak masalah gitu, juga nggak mengurangin diri saya gitu. Saya kepengen mengutarakan apa yang saya ingin utarakan gitu, dan ini nggak melanggar apapun gitu menurut saya, karena saya nggak menyebutkan nama, nggak menyebutkan alamat, nggak menyebutkan orang yang saya bahas, tapi perilaku yang dia lakukan yang saya bahas, untuk ya tadi untuk muhasabah diri saya sendiri pribadi khususnya gitu. Yaudah, terima kasih banyak buat semuanya, dan mohon maaf jika saya ada perkataan yang salah, dan tetap tinggalkan dosa. Semoga bermanfaat bagi sesama, semoga Allah meridhai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Dia dijuluki sebuah playboy. Aduh, alhamdulillah.